Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin hadirat jamaah Masjid Taubah dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Manahij Syar'iyyah. Ikhwah, di malam Jumat yang lalu kita telah masuk pada bab yaitu babut taghlidz zajri anin niyahah, bab sangat dicelanya melakukan ratapan terhadap mayit. Kita sudah bacakan beberapa hadis, ya, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 10, ada 10 atau 9 hadis yang sudah kita bacakan terkait dengan larangan ini. Tapi kita masuk pada min fiqhil bab, di antara fikih bab, di antara fikih ataupun faedah yang bisa kita simpulkan dari hadis-hadis yang telah kita bacakan. Yang pertama yaitu tahrimun niyahati 'alal amwat. Haram hukumnya meratapi mayit. Wahia, apa yang dikatakan meratap ini? Apakah hanya dengan menangis sudah dikatakan meratap? Yang dikatakan meratap yaitu wahiyya al-buka 'alal mayyit ma'araf is-saut. Menangisi mayit dicampur dengan suara-suara. Ya. Biasanya nangis kemudian oh abang, oh inang, gitulah kira-kira. Ya. Oh amang, jadi dia menangis tapi dengan teriak-teriak begitu. Atau kalau dia suaminya meninggal, abang kenapa cepat kali abang mati, gitu loh kira-kira. Jadi seolah dia bukan sekedar meneteskan air mata, tapi kesedihan itu diungkapkan dengan suara-suara, dengan teriakan-teriakan. Ya, diungkapkan dengan suara-suara dan teriakan-teriakan. Wa dzikru sifatul mayyit yadullu ala dzalik. Wa dzikru sifatil mayyit yadullu ala dzalik. Ma'arafis saut wa dzikri sifatil mayit. Nangis, tangisan tapi disertai dengan suara-suara dan menyebut-nyebut sifat si mayit. Ya, menyebut-nyebut sifat si mayit. Misalnya si mayit itu misalnya dia dermawan lah orangnya, kemudian meninggal. Mungkin dari keluarganya yang biasa disantuni, ya, kemudian menangis, abang misalnya, bapak, kalau bapak meninggal siapalah yang nanti akan mendermakan kami, misalnya begitu. Siapa lagi yang akan memberi kami nafkah? Begitu-begitu ikhwah. Ya, menyebutkan sifat-sifat si mayit. Demikian ikhwah. Di antaranya caranya, intinya adalah menangis, tetapi menangis dan diiringi dengan suara-suara.
Ya dulu ala dzalik, menunjukkan bahwasanya perbuatan ini haram. Perbuatan seperti ini dikatakan haram. Ini bisa dibuktikan yang pertama, nahyul wadih wa huwa yaqtadi tahrim. Di dalam hadis jelas adanya larangan, wa huwa yaqtadi tahrim. Yang namanya pada asalnya larangan itu hukumnya haram. Itu asalnya ikhwah. Bagaimana hadis-hadis yang sudah kita bahas ya. Demikian ikhwah. Seperti Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indal bai'ati alla nanuh. Kata Ummu Atiyah, ketika Rasulullah mengambil baiat kami, di antara isi baiatnya yaitu kami jangan meratap. Kami jangan meratap. Ini kan berarti melarang ya, melarang. Taib. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Taib. Selanjutnya ikhwah. Ya, karena di hadis banyak menyebutkan larangan dan al-aslu fil mana'i yaqtadi tahrim. Pada asalnya larangan itu hukumnya haram. B. Annal mayyit yu'adzabu bidzalik. Yang kedua, dasarnya yaitu gara-gara itu si mayat diazab. Gara-gara ratapan itu si mayat diazab. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu qala, dia berkata sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Barang siapa yang diratapi maka dia diadab akibat orang yang meratapi dia. Gara-gara orang yang meratap, si mayit yang diratapi pun menjadi mendapat azab. Demikian ikhwah. Nah, dari sini disimpulkanlah bahwasanya gara-gara ratapan itu sampai-sampai si mayit pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Annan naihati annan naihata idza lam tatub tu'aqab yaumal qiyamah. Bahwasanya seorang yang meratap maka dia nanti akan dihukum di hari kiamat. Seperti ikhwah dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min ummati amrul jahiliyah la yatrukuhunna. Ada di kalangan umatku 4 permasalahan, 4 perkara jahiliyah yang masih dilakukan, tidak ditinggalkan. Pertama, fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Ta'nu fil ansab, dan mencela keturunan. Wastisqa'u bin nujum, dan meminta hujan kepada bintang. Wan niyahah, dan ratap. Qol, beliau katakan, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sarabilu min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang yang meratap dan dia tak sempat ataupun tidak bertaubat sebelum dia meninggal, maka nanti dia dibangkitkan di hari kiamat, maka dia akan bangkit dari kiamat dipakaikan baju dari neraka, ya, baju dari neraka dan baju bawah dari neraka, kemudian adir'u min jarab, sementara baju atasnya dari penyakit kulit, jadi dari penyakit kulit. Ini kan berarti orang yang meratap mendapat azab di hari kiamat. Gak akan mungkin seorang melakukan sesuatu diancam azab kecuali perbuatan itu yang hukumnya apa? Haram. Kalau seandainya hukumnya tidak haram, misalnya makruh, gak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengancam azab. Demikian ikhwah, ya. Bahkan ikhwah, satu hal yang perlu antum ingat,
Bahkan ciri-ciri dosa besar adalah dia diancam azab khusus di hari kiamat. Ini kan azab khusus ini. Ya, dia dipakaikan ini, dipakaikan itu. Azab khusus ini menunjukkan itu merupakan bukan sekedar dosa, tapi dosa besar. Mungkin antum masih ingat lagi dahulu sering kita ulang-ulang, ya, sebelum PPKM lagi, sebelum pandemi. Di antara ciri-ciri dosa besar, pertama pelakunya dilaknat. Seperti la'anallahu al-musyabbihatu bin nisa wal musyabbihat al-musyabbihatu bir rijal wal musyabbihina bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Laknat berarti dosa besar. Kemudian dia diancam hukuman di dunia seperti hukum pancung, potong tangan. Demikian. Ya, itu menunjukkan perbuatan dia adalah dosa besar. Yang ketiga, Rasulullah berlepas diri dari pelaku dari suatu perbuatan. Ya, apabila Rasulullah berlepas diri, aku berlepas diri dari perbuatan ini, berarti perbuatan itu dosa besar. Yang keempat yaitu jika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyebutkan azab khusus bagi pelaku dosa tersebut, itu menunjukkan dia dosa besar. Sama seperti ini, ya. Sama seperti ini. Demikian ikhwan, dia mendapat ancaman azab khusus. Ya. Dia nanti di hari kiamat. Itu yang ta, yang C ya. Tha, bara'atu Rasulullah min nawahi wa ahli. Min nawahi wa ahli. Rasulullah berlepas diri dari ratapan dan pelakunya. Udah berlepas diri ikhwah. Ya, dua di sini ancaman. Dua di sini tanda dosa besar. Yang pertama apa tadi? Azab khusus. Yang kedua, Rasulullah berlepas diri. Mana dia hadisnya berlepas diri? Tapi antum bisa cari ya. Yang sebelumnya. Demikian ikhwah. Jadi di sini penulis menyatakan bahwasanya meratap itu haram dengan dasar pertama ada larangan dari Rasulullah SAW. Hukum asal larangan adalah haram. Yang kedua, akibat meratap itu si mayit diazab. Dua. Yang ketiga yaitu si pelaku ataupun orang yang meratap, jika dia tak taubat sebelum mati, maka dia mendapat diancam azab khusus. Yang keempat, Rasulullah SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan bahwasanya meratap itu dosa besar. Salah satu daripada dosa besar. Yang kedua, ikhtalafa ahlul ilmi fi adzabil maiti bima niha alaihi. Para ulama berbeda pendapat tentang mayit yang diazab akibat keluarganya ataupun tentang mayit yang diazab gara-gara dia diratapi. Wa bibukai hayyin, dan dikarenakan tangisan orang yang hidup. Alal aqwali mutabayyinati, dengan pendapat yang berbeda-beda. Tarajjaha indi hamlul hadithi ala man kana nuhu sunnatuh. Namun menurutku pendapat yang paling kuat adalah jika meratap itu merupakan kebiasaan mereka. Au ausa ahlahu bidzalik, atau si mayit sebelum meninggal sempat mewasiatkan kepada keluarganya. Beda yang pertama dan kedua ikhwah.
memang keluarga si mayit ini sebelum dia meninggal, mayit juga biasa meratap gitulah. Si mayitnya sebelum meninggal ya. Misalnya kita katakan si A, sebelum si A ini meninggal, si A ini sering juga meratap-ratapi mayit. Keluarganya juga sering meratap-ratapi mayit. Matilah si A ini, kemudian diratapi oleh keluarganya, maka diazab dia. Kenapa? Karena dia memang melakukan hal itu yang sama. Ya, dia melakukan yang sama. Apalagi dia sampai mengajarkan, jelas, ikhwah, mengajarkan sesuatu yang dosa. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan suatu hal yang buruk, maka dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang ikut mengamalkannya. Demikian ikhwah. Jadi kalau kalau meratap itu termasuk perbuatan dia, apalagi sampai diajarkan, wajar dia diazab oleh Allah gara-gara ratapan keluarganya, karena keluarganya niru dia ketika masih hidup, atau mungkin dia yang mengajarkan keluarganya ketika dia masih hidup untuk meratapi dia, ya, untuk meratapi dia. Atau yang wasiat, dia mewasiatkan keluarganya, misalnya, kalau saya meninggal nanti kalian ratapi aku ya, paling enggak 7 hari 7 malam misalnya. Dia wasiatkan. Dilakukan oleh keluarganya, diazab dia. Ya, maka dia diazab. Au ahmala nahyu ahla nahyu au ahmala nahya ahlihi min dzalik. Atau dia tak mengingatkan keluarganya tentang hal itu. Maksudnya gimana ikhwah? Begini. Dia tahu di masyarakat itu sudah biasa meratapi mayit, dan dia tahu bahwasanya meratapi mayit itu hukumnya dosa besar, sangat diharamkan dalam agama. Dia tahu itu, dia juga tahu bahwasanya masyarakat kalau ada yang meninggal selalu meratapi si mayit, sementara dia tahu itu nggak boleh dan dia tak mengajarkan itu kepada keluarganya. Ya, dia diam-diam saja, dia nggak pernah mengatakan, nah ini jangan seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dia tahu, tapi dia diam saja, ikhwah. Demikian. Maka ketika dia meninggal, maka dia mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kenapa dia nggak ajarkan anaknya? Kenapa dia tidak memberikan tarbiyah kepada anaknya, menjelaskan kepada keluarganya bahwasanya ini perbuatan yang tidak baik. Ya, ini perbuatan yang tidak baik. Demikian ikhwah. Jadi dia lalai. Misalnya ini di masyarakat biasa wanita nggak pakai jilbab, misalnya, dan sangat jarang yang pakai jilbab. Sementara dia tahu bahwasanya pakai jilbab itu wajib. Seorang wanita wajib untuk menutup kepalanya, menutup rambutnya, karena itu aurat. Tapi dia diam saja. Dia punya istri, tidak mengingatkan istrinya. Dia punya anak gadis, tidak mengajarkan hal itu kepada anak gadisnya. Otomatis dia diazab oleh Allah. Kenapa? Karena dia nggak bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Dia tahu, tapi dibiarkan saja anak dan istrinya, tidak diajarkan agar mereka menutup kepalanya. Demikian ikhwah, sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Dia lihat masyarakat kebiasaannya begitu. Atau misalnya jika kebiasaan orang-orang itu kalau ada yang meninggal 3 hari mereka harus menyediakan makan, misalnya begitu, 3 hari makan dan minum untuk orang-orang yang bertakziah. Sementara dia tahu, ya, ini akan menyusahkan dan tidak dibolehkan. Sunnahnya itu si pentakziah itu yang bawa makanan ke ahli musibah, bukan orang yang terkena musibah yang malah menyediakan makanan. Tapi dia diam aja begitu. Meninggal dia, diperlakukan seperti itu, maka dia akan mendapat dosa. Karena dia tahu itu terlarang tapi tak melarang keluarganya. Kecuali kalau dia sudah larang, kalau saya meninggal nanti jangan diratapi seperti orang-orang ini, seperti masyarakat kita, jangan, tuh nggak dibolehkan.
Tapi ternyata ketika dia meninggal, keluarganya tetap melakukan. Jadi gimana? Diazab nggak dia? Enggak, dia tak diazab. Demikian ikhwah, ya. Jadi dalam masalah ini, mengapa timbul perselisihan pendapat dalam masalah ini? Karena ikhwah, kan tadi kemarin telah kita bacakan man niha alaihi, barang siapa yang diratapi, yu'adzab bima niha alaihi, maka dia akan disiksa akibat ratapan, akibat dia diratapi. Taib. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra? Sesungguhnya orang tidak akan mengemban dosa orang lain. Dia meninggal, yang meratapi keluarganya. Berarti kan yang salah keluarganya. Kenapa kok dia yang diazab? Gitu maksudnya. Ya, makanya timbul pendapat-pendapat ini. Saya ulangi ya. Allah kan katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya seorang tidak akan mengemban dosa orang lain. Ya siapa yang berbuat dosa, ya dialah yang akan diazab. Gak karena ada ya si A berbuat dosa tapi si B yang diazab, gak ada. Ya. Sementara hadis si mayit diazab gara-gara apa? Gara-gara apa tadi? Karena keluarganya meratap. Loh, kan yang meratapi keluarganya. Kenapa kok si mayit yang diazab? Begitu. Disinilah makanya timbul. Makanya para ulama memberikan beberapa pengarahan seperti tadi. Iya, dia tetap diazab dan hadisnya betul. Dia diazab kenapa? Pertama, apabila dia tahu di situ masyarakat suka meratap, ya, suka meratapi, tetapi apabila dia tahu masyarakat suka meratapi si mayit, tapi dia tidak pernah mengingatkan keluarganya agar jangan melakukan. Diam-diam aja. Yang kedua, apabila dia mewasiatkan kalau bapak meninggal nanti kalian ratapi bapak selama 7 hari 7 malam, dosa dia. Kan dosa juga tuh namanya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila ratap itu memang dia juga melakukan. Semasa hidup si mayit juga meratap. Ya, meratapi kalau ada di antara keluarga yang meninggal. Sehingga anak dan istrinya ngikutin ketika dia meninggal, dia dapat azab. Jadi apakah ini termasuk, apakah dia diazab dengan 3 hal ini? Termasuk bahwasanya dia diazab gara-gara dosa orang lain, atau dia diazab gara-gara dosa dia sendiri? Jelas dosa sendiri, bukan dosa orang. Hanya mereka melakukan gara-gara dia, gitu loh kira-kira. Ya, sama seperti ini ikhwah. Ada seorang maling profesional. Kemudian dia tanya anak muda, "Dek, kamu tahu cara buka pintu mobil itu?" "Nggak tahu, Bang." "Ini caranya." Sesat. Begitu. Ya. Wah, ini abang ini maling betul ini. Begitu. Dia ngajarkan bagaimana buka pintu yang terkunci. Demikian ikhwah. Akhirnya kemudian begitulah diajarkannya cara mencuri, apakah mencuri sepeda motor, curanmor dan seterusnya. Akhirnya diikutin, dia nggak mencuri, tapi muridnya mencuri. Berdosa ini, kenapa? Dia yang mengajarkan. Demikian ikhwah. Pakai kunci T gitu kan. Tapi ini saya nggak sedang ngajarkan ya, jangan salah tuh. Jadi kalau saya sedang ngajarkan. Demikian. Itu yang sering kita lihat, ya. Maka walaupun bukan dia yang mencuri muridnya, orang yang diajari, maka setiap kali mencuri orang yang ngajari ini dapat dosa. Demikian ikhwan. Jadi bukan berarti loh yang mencuri kan orang yang diajarinya. Kenapa kok ini dapat dosa? Iya, karena dia yang ngajari mencuri begitu. Baik. Wa huwa qaulul jumhur ahlul ilmi. Inilah 3 pendapat yang paling kuat dari sekian banyak, ya. Dari sekian banyak pendapat. Ini pendapat jumhur. Wa qad basattul mas'ala fi kitabi Bahjatun Nadhirin syarhi Riyadhus Shalihin. Aku
aku jelaskan masalah ini dengan cukup detail, aku paparkan dengan cukup detail dalam kitabku Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadus Shalihin. Demikian ikhwah. Jilid 3 halaman 168 sampai 171. Namun ada satu yang enggak disebutkan di sini ikhwah. Ya, ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dan Imam Tabari juga, yaitu si mayit dia mendapat adab yang hakiki. Dia mendapat adab yang hakiki akibat diratapi oleh keluarganya misalnya. Tapi bukan azab di sini azab siksaan. Tapi azab dikarenakan kesulitan, kesedihan yang dia rasa dikarenakan keluarganya menangisi dirinya. Itu ikhwan. Seperti kalau misalnya seseorang sakit, kemudian anaknya menangis melihat dia sakit, kan sedikit banyak dia akan sedih, begitu ikhwah. Atau seperti hadis Rasulullah SAW, innas safar qita'atum minal azab. Sesungguhnya safar itu merupakan potongan dari siksaan. Antum pernah ketika bersafar tersiksa enggak kira-kira? Tersiksa enggak kira-kira? Ada yang happy dia. Pergi safar happy, padahal naik bus ekonomi ya, bisa happy dia. Tapi yang namanya safar tetap sulit, beda dengan di rumah ya. Beda dengan kita di rumah. Safar itu walaupun dia naik pesawat kelas bisnis kelas ya, di bisnis kelas tetap tidak sama dengan dia duduk di rumah. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah katakan innas as-safaru qita'atum minal adzab. Safar itu merupakan ada potongan dari azab. Artinya dia akan mengalami kesulitan demi kesulitan ketika dia bersafar. Demikian ikhwah. Naik apa dia misalnya? Naik bisnis. Memang ketika dia check in itu enggak susah. Apalagi sekarang. Ya kan? Dia sudah vaksin 1 apa 2. Kalau 1 maka PCR. Kalau ada 2 boleh antigen, bayar lagi kan? Bayar lagi. Demikian. Begitu masuk bandara, layak terbang apa tidak? Begitu gitu, scan lagi, layak terbang, nggak layak terbang. Pergi ke counternya, kenapa nih nggak layak terbang? Begitu. Jadi atau ada orang nggak pakai check-in, tetap aja ada check-innya. Ya, ngangkat-ngangkat barang supaya ditimbang kan juga ada susahnya. Intinya beda dengan di rumah. Di rumah kita ngantuk, tidur, selesai. Enggak ada check-in untuk tidur. Ya, demikian ikhwah. Makanya azab yang jenis ini yang dimaksud jika si mayit diratapi oleh keluarganya. Itu pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi bukan diazab dipukul pakai disiksa lah, bukan itu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang paling banyak itu yang 3 ini. Yang pertama, jika meratap itu merupakan kebiasaan dia ketika dia masih hidup sehingga diikuti oleh anak istrinya, dan akhirnya ketika dia meninggal dia diratapi oleh anak istrinya. Yang kedua, kalau dia wasiati, dia berwasiat. Yang ketiga, dia tahu bahwasanya kalau setiap di kampung dia kalau ada yang meninggal pasti diratapi, dan dia tahu bahwasanya itu nggak dibolehkan. Namun dia tak pernah ajarkan itu kepada anaknya atau istrinya, atau dia tak pernah larang hal itu kepada anak dan istrinya. Demikian ikhwah. Dan dia nggak ada mewasiatkan juga supaya tidak meratapi dia. Demikian. Akhirnya ya ini namanya kesalahan dia sendiri, bukan kesalahan orang yang ditimpakan kepada dirinya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Yang ketiga, an-niyahatu min sunanil jahiliyah allati yajibu 'alal muslim ayyakhla'aha indama yartadi libasal Islam. Bahwasanya meratap itu termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu yang wajib
Ya, bagi seorang muslim ketika dia sudah masuk Islam wajib dia tinggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tersebut. Semua kebiasaan jahiliyah itu wajib ditinggalkan ketika kita sudah masuk Islam. Makanya Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada menulis kitab yaitu apa nama kitabnya? Masail Jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah. Artinya perkara jahiliyah ini masih dilakukan oleh kaum muslimin. Itu ikhwah. Seperti ketika Abu Dzar mencela pembantunya, mengkritik pembantunya dengan mencela ibunya. Kan terkadang ada orang-orang ketika dia punya pegawai, dia nggak puas dengan kerjaan pegawai. Dasar makmu hitam, nah, gitu kira-kira. Kan nggak ada urusan dengan mamanya. Ya, maknya mau hitam mau putih, ini kan kesalahan anaknya. Rasulullah mendengar hal itu. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu seseorang yang masih ada perbuatan jahiliyah, yaitu mencela orang tapi mengkritik orang tapi dengan mencela ibunya. Demikian ikhwah. Oleh karena itu ketika seorang sudah masuk Islam, dia harus tinggalkan semua perbuatan dan kebiasaan jahiliyah tersebut. Nomor 4, an-niyahatu minadz-dzunub allati yaghfiruhallahu bitaubati wal inabati wan nadami wal istighfar. Meratap merupakan dosa yang Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jika dia bertaubat, kembali, menyesal dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya, saya kira tidak ada satu dosa pun sebesar apapun dosa, ya, sebesar apapun dosa Allah Subhanahu wa taala akan ampuni jika orang tersebut memang bertaubat kepada taubatan nasuha. Bahkan dosa yang terbesar sekalipun, apa itu? Syirik. Ya, kalau dia sebelum meninggal sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubat nasuha, Allah akan hapuskan semuanya. Demikianlah ikhwah fikih dari hadis-hadis yang telah kita bacakan di kajian lalu. Kita masuk pada bab yang ke-10. Babu tahrimi latamil khudud wasyak. Babu tahrimil latamil khududi wasyakil juyubi wal halaki syar. Bab haram hukumnya menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan mencukur, membotak kepala. Maksudnya larangan di sini kalau dia tertimpa musibah, ada keluarganya yang dia cintai, ada keluarga yang meninggal, akhirnya dia saking sedihnya ditampar-tampar lah pipinya. Bagaimana kalau dengan yang nampar-nampar dada? Gitu. Ada yang begitu. Kalau yang itu yang pejabatnya biasanya. Tapi kalau yang militannya pakai bukan cambuk, pisau. Demikian. Dipukulkan. Kemudian kalau dia punya anak bayi diiris kepalanya. Sampai para ulama kita mengatakan orang Syiah ini belum diazab Allah di akhirat, di dunia sudah diazab. Coba bayangkan ikhwah, agama macam apa itu? Diletakkan pisau di ujung rantai, kemudian dihempas-hempaskan ke punggung. Iya, luka-luka lah, koyak-koyak. Demikian ikhwah. Ya, agama yang lain-lainnya nggak ada seperti itu kan? Buddha mana ada seperti itu? Buddha, Hindu, ya jelas merusak. Demikian ikhwah. Taib, jadi demikian. Menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju dan membotakkan kepala ini dilarang, haram hukumnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man latama al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Tidak termasuk kelompok kami, tidak termasuk golongan kami mereka yang menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyak baju serta
serta berucap dengan ucapan-ucapan jahiliyah ketika dia meninggal maksudnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Burdah bin Abi Musa qala waji'a Abu Musa waja'an. Nabi Musa sakit. Fa ghasya alaihi, hingga dia pingsan. Wa ra'suhu fi hujri imra'atin min ahli, dan kepalanya berada di pangkuan salah seorang dari istrinya. Berarti berapa istrinya? Hah? Pasti lebih dari satu. Kalau istrinya cuma satu, nggak akan mungkin salah seorang istrinya. Pasti kalau dia hanya satu dan dia dipangku oleh istrinya. Antum kok mantap kali jawabnya. Nah, demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya memang orang dahulu itu jarang, orang hampir nggak ada dulu ya yang istrinya cuma satu. Hampir nggak ada, berarti mungkin ada ya. Umumnya istrinya lebih daripada satu umumnya. Selanjutnya, falam yastati' ayyarudda 'alaiha syai'an. Beliau tidak bisa menjawab apapun pada waktu itu. Artinya dia pingsan. Falamma afaqa, ketika dia siuman, qala ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari perbuatan yang Rasulullah juga berlepas diri. Jadi perbuatan yang Rasulullah berlepas diri dari perbuatan tersebut, apabila Rasulullah berlepas diri dari suatu perbuatan, aku pun berlepas diri dari perbuatan tersebut. Apa itu? Inna Rasulullah sallallahu bari'um minan saliqah. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang saliqah. Saliqah itu kalau dia sedih sambil teriak-teriak. Ya ini dimaksud dengan niyahah. Nangis tapi teriak-teriak. Ya. Wal haliqah. Haliqah itu menggundul kepalanya. Jadi dia menggundul kepalanya dikarenakan dia timpa musibah. Ada keluarga yang meninggal dunia. Wasyaqah, dan yang mengoyak-ngoyakkan baju. Ini semua ikhwah bentuknya muannas, saliqah. Berarti perempuan yang berteriak-teriak. Haliqah, yang menggundul kepala, wanita yang menggundul kepala. Syaqah, wanita yang merobek-robek pakaiannya. Demikian ikhwah. Ketika Rasulullah katakan dia berlepas diri, menunjukkan bahwasanya ini dosa besar. An Usaid bin Abi Usaid, dari Usaid bin Abi Usaid, an imra'atin min mubaya'at, dari wanita yang termasuk dibaiat oleh Rasulullah. Qalat, dia berkata, kana fi ma akhadha alaina Rasulullah fil ma'rufil ladzi akhadha alaina. Di antara janji yang Rasulullah ambil dari kami dari perbuatan-perbuatan yang baik, alla na'sihi, yaitu jangan kami mendurhakai beliau dalam perkara ini. Apa itu? Allah nakhmisa wajahan. Jangan mencakar wajah. Maksudnya mencakar wajah ini jangan mencakar, yaitu ya ketika ada tertimpa musibah dicakar-cakar wajahnya. Kemudian wala nada'u wailan, tidak juga berucap celaka. Celakalah saya, celakalah kami, begitu nggak boleh. Atau terkutuklah kami, gitu, nggak dibolehkan. Wa alla nansura sya'ran, dan menggerai rambut. Nah, macam kawan ini si Arik itu menggerai rambut. Kalau dia melakukan itu ketika ada yang meninggal, itu haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Perempuan misalnya tadinya dia ikat rambut, ketika meninggal suaminya digerai rambutnya. Demikian ikhwah, digerai ya, macam hantu itu kan jadinya. Ya, maka nggak dibolehkan. Padahal hukum asal menggerai rambut apa? Boleh, nggak ada masalah kan? Apalagi perempuan, dia bisa kalau digerai rambutnya bagus, malah terlihat lebih cantik. Demikian ikhwah. Tapi ketika dia lakukan dikarenakan suaminya meninggal, digerai rambutnya, mungkin acak-acakan juga, maka hukumnya menjadi haram.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam la'anal khamisah. Rasulullah sallam la'anal khamisah, la'anal khamisata wajhiha. Rasulullah melaknat wanita yang mencakar-cakar wajahnya. Wa syaqqata jaybiha, dan yang merobek-robek pakaiannya. Wada'iyatu bil waili wan nusyur, dan yang berteriak celaka dan terkutuk. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadi Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW memegang tangan Abdurrahman bin Auf, fantalaqa bihi ila ibnihi Ibrahim, dan membawanya ke putra beliau Ibrahim, waktu itu sudah meninggal dunia. Jadi Rasulullah mengajak Abdurrahman bin Auf untuk melihat putra beliau yang sudah meninggal dunia, Ibrahim. Fawajadahu yajudu binafsihi. Beliau mendapati Ibrahim, mayat Ibrahim itu seperti dia nggak ada, tidak terlihat seperti meninggal dunia. Kemudian fa'akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu fi hajrihi fabaka. Lantas Rasulullah pun mengambil Ibrahim, menggendong Ibrahim dan meletakkan di pangkuannya. Fabaka, dan beliau pun menangis. Faqala lahu Abdurrahman, atabki? Lantas Abdurrahman berkata kepada beliau, Rasulullah, Anda menangis? Karena dia mengira bahwasanya nangis itu nggak boleh. Awalam takun nahaita anil buka, loh, bukankah Anda yang melarang kami agar tidak nangis? Ya dari dulu ikhwah, yang namanya kalau kita menyuruh orang, kita sendiri melarang orang, kita sendiri melakukannya, pasti orang komplain, ya kan? Demikian ikhwah. Misalnya saya katakan, ikhwah, minum jangan pakai tangan kiri, makan jangan pakai tangan kiri. Ditengok ketika pesta walimah, makan tangan kiri. Kalaupun ada yang nggak berani negur, paling kan megumam dia. Ngomong aja satu pun bisa. Gitu. Dilarang nyawa, dia sendiri lakukan. Tapi kalau ada yang berani, katanya nggak boleh tangan kiri, setan katanya. Jadi setan lah Ustadz gitu. Demikian ikhwah. Jadi ada kan langsung bisa protes, dia ngasih tahu. Mungkin juga Pak Ustadznya lupa. Oh iya lupa, begitu. Demikian. Atau lagi makan stik itu kan, makan stik kan sebelah kiri garpu, sebelah kanan kan pisau. Demikian. Untuk makan satu dipotong, tusuk, ini makan pakai tangan kiri tanpa disadari. Seharusnya kan nggak boleh. Ya, motong pakai tangan kanan, tangan kiri, tusuknya ngulangi ke tangan kanan, nggak bisa boleh tangan kiri. Demikian. Atau main roker-roker aja lah, potong, sep, pegang. Garpu, sep. Potong lagi, tukar lagi gitu kalau mau sih. Kalau mau makan stik gitu kan. Tapi kalau makan lontongnya nggak apa-apa. Baik. Jadi alam takun nahaita anil buka, Rasulullah, loh Anda kan dulu ngalang kami jangan nangis. Qala la, enggak. Walakin nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Aku enggak pernah melarang kalian menangis, tapi yang kularang adalah dua suara bodoh dan dosa. Maksudnya ini dia. Sautu inda musibah, suara-suara ketika timpa musibah. Wa khamsu wujuh wa syaqqul juyub, mencakar-cakar wajah, merobek-robek pakaian, warinatus syaitan, dan suara-suara setan. Ya, rinah ini juga ada yang mengartikan suara setan, seluruh setan, itu musik. Nah, ini disebut dengan suara sautaini ahmaqaini, kemudian fajiraini, dua suara bodoh dan dosa. Ya, suara teriakan ketika tertimpa musibah ataupun ratapan dengan suara-suara musik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Min fikil bab, di antara fikih bab, tahrimu syakil juyubi wa rafi'is sauti bil buka. Haram hukumnya merobek-robek pakaian dan berteriak-teriak ketika menangis. Maksudnya berteriak di sini dikarenakan ada yang meninggal dunia. Begitu. Jangan antum salah paham. Nanti anak antum minta jajan,
teriak-teriak dan nangis, haram begitu. Ya, salah penerapan. Maksudnya berteriak-teriak ketika nangis. Anak-anak kan rata-rata teriak-teriak ketika nangis, ya kan? Rata-rata kita teriak-teriak, anak-anak itu kalau nangis ya teriak-teriak. Apalagi yang memang suaranya nyaring. Apalagi setiap kali dia teriak, nangis teriak dikasih. Itu semakin mantap itu. Karena dia tahu ini kalau dia nangis nggak pakai teriak nggak ngasih. Tapi kalau dia nangis plus teriak langsung dikasih. Dia jadikan senjata biasanya. Jadi bukan dikarenakan tangisan seperti itu, tapi nangis campur teriak-teriak itu dikarenakan tangisan ada yang meninggal dunia. Itu dikatakan ratab tadi. Wahalaki sya'ar, menggundul kepala, indal musibah, ketika musibah. Wa khamsyul wujuh, mencakar wajah. Wa du'a bil wail wathubur, dan doa celaka dan kutukan. Jadi celaka, ya celakalah kami, gimana lagi ini, mampuslah kami, gitu kira-kira. Ya, itu bahasanya ketika ada yang meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 2, hadis sifatu wal fa'alu laysat min dinil Islam fi syai'. Perbuatan dan sifat seperti ini sama sekali bukan dari Islam. Li'annah min da'wal jahiliyah. Ini berasal dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Nomor 3, al-buka'u wa dzarafud dumu' wa huznu al-qalb minal umur fatriyah. Nangis, berlinang air mata, sedih, ini perkara-perkara yang memang fitrah manusia. Ya. Manusia itu sedih, manusia itu bisa nangis, manusia itu bisa mengalirkan air mata. Ya begitu, itu satu hal yang lumrah. Bukanlah satu perkara yang terlarang. Wallati lam yanha anha asy-syar'u. Syariat enggak pernah melarang. Dan enggak bisa juga dilarang. Ketika orang kehilangan sepeda motor, dia sedih, bisa jangan sedih. Berarti kamu tidak terima takdir. Masalah sedih itu satu hal yang wajar. Kok hilang sepeda motor? Hilang uang antum 5.000 kan ada sedih juga sedikit. Ya, maksudnya tadi mau apa gitu 5.000 ini? Mana 5.000 tadi ya? Mana? Agak sedih, walaupun sedikit, tapi tetap ada sedih. Demikian ikhwah. Ya, apalagi kalau hilang uang 100.000, 3. Insya Allah kan 3. Mana ya? Rencananya habis taklim mau apa? Mau singgah ke makan apa gitu kan? Begitu. Syukur-syukur sebelum masuk udah periksa, karena disiapkan uangnya. Ini lebih sedih lagi. Udah selesai makan mau bayar hilang. Aduh Pak, nggak ada duitnya. Itu lebih sedih lagi tuh. Itu sedih, cemas, khawatir, campurlah itu dah. Nah, demikian. Ya pasti itu manusia sedih, ikhwah. Selagi dia masih normal, ya dia masih sedih. Yang saya lihat nggak ada sedih itu siapa? Orang gila. Corona nggak ada begitu. Corona nggak ada pakai masker, nggak kena corona pun dia. Ah, demikian ikhwah. Ya orang gila mana ada sedihnya dia. Demikian, namanya juga gila. Itu dia. Dia santai aja makan nasi sisa-sisa di tong sampah. Dia santai. Sepertinya nggak ada dia mencret gitu kan. Nah, kita kena setengah sulang aja udah 3 hari mencretnya. Begitu. Ya, jadi begitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau ada orang sedih, menangis, kemudian mengalirkan air mata, itu suatu hal yang lumrah dan syariat tak pernah melarang. Rasulullah pernah sedih nggak? Pernah ikhwah. Mungkin antum masih ingat ketika beliau berdakwah ke Taif, malah dilempari dengan penduduk Taif. Itu sedihnya luar biasa ceritanya ikhwah. Sedih ceritanya. Taib. Kemudian li'annaha rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi. Menangis, mengalirkan air mata, sedih itu tanda kasih sayang yang Allah letakkan, yang Allah jadikan di hati seorang hamba. Ya, kalau ada seorang ayah punya anak kecil, sudah lama dinanti, sudah 10 tahun menikah, di tahun ke-10 baru hamil istrinya, lahirlah anaknya, hamil istrinya, lahirlah anaknya.
Setelah 2 tahun anaknya meninggal dunia. Sementara dia belum punya adik lagi. Itu kan 2 tahun lagi lucu-lucunya kan? Meninggal dunia. Apalagi kalau meninggalnya karena kelalaian. Ya, karena kelalaian orang tua, Masya Allah. Itu sedih luar biasa, ikhwan. Dan itu satu hal yang lumrah, ya. Satu hal yang lumrah. Dan itu menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang. Umumnya kalau orang sayang dengan orang lain dan orang yang dia sayangi itu meninggal dunia, umumnya dia sedih, pasti dia sedih. Umumnya orang akan sedih ketika orang yang dia cintai meninggal dunia. Ini umumnya. Demikian. Jadi kalau ada seorang suami meninggal istrinya, tapi dia malah hehehe dengan bertakziah, ketawa-ketawa gitu kan. Kan umumnya orang datanglah bertakziah. Takziah itu maksudnya supaya ngasih kesabaran, sabar bang ya. Tapi dari jauh dia sudah, orang datang bertakziah dari jauh dah sih. Oh, ya sini. Begitu. Malah kok orang ini kok gembira kali istri yang meninggal. Maksudnya apa ini begitu? Sedih bang? Enggak. Insya Allah. Udah dari dulu saya minta gitu. Ada masalah ini. Itu berarti dia memang nggak sayang dengan istrinya. Buktinya dia sujud syukur ketika istrinya meninggal. Demikian ikhwah. Ya. Nah, di sini makanya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasul kok nangis?" Kata Rasul enggak. Ya. Ini merupakan kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba, kepada kaumnya, pada manusia, di hati seorang hamba. I'fa'u ba'dir rijal luhahum ayyaman qalilah haznan ala maitihim muharramun min wujuh. Seorang laki-laki yang membiarkan jenggotnya tumbuh untuk beberapa waktu karena menunjukkan rasa sedih atas meninggalnya orang yang dia sayangi, hukumnya haram. Misalnya istrinya meninggal, sangat dia sayangi, apalagi satu-satunya lagi. Demikian, meninggal istri sangat dia sedih sekali. Menunjukkan sedih, yang tadinya dia cukur jenggot dibiarkanlah dia pelihara jenggotnya begitu. Untuk seminggu misalnya. Maka pelihara jenggot seperti ini hukumnya haram. Ya. Pelihara jenggot seperti ini hukumnya haram. Apa dasarnya? 1. Hadza ifa la yuradu bihi tatbiqus sunnati Rasulullah. Memelihara jenggot seperti ini bukan untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Li'annahum i'tadu halqaha wa aslu adamu halqiha wa ifa'uha. Adamu halqiha wa ifa'uha. Karena mereka biasanya mencukur. Padahal sunnahnya itu ya dibiarkan jenggot, jangan dicukur. Itu hukum asalnya jenggot itu nggak dicukur. Tapi ini malah ketika tertimpa musibah, malah di situ dia pelihara. Kan berarti kan bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW dalam memelihara jenggot. Yadkhulu fi makna nasri syar al-manhiyu anhu. Kalau dia biarkan jenggotnya tumbuh, ya, karena untuk selama beberapa hari menunjukkan rasa sedih, itu termasuk dalam larangan menggerai rambut, ya, menggerai rambut dikarenakan sedih. C. Ibtida'u fid din. Ini merupakan kebid'ahan dalam agama. Wa tasyri'u fi millatil lam ya'dan bihillah, dan membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Fa kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun orang-orang melihatnya itu baik. Demikian ikhwah. Jadi enggak dibolehkan pelihara jenggot dikarenakan alasan seperti ini, yaitu dikarenakan dia sedang tertimpa musibah, dan itu pun peliharanya hanya beberapa hari aja. Setelah itu dicukurnya balik. Demikian. Makanya ini bukan sunnah Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para ikhwah yang ingin bertanya, silakan antum yang di yuk silakan, jangan ya.
Gimana meratapnya? Nangis nih, bu, gitu ya. Nah, itu bukan meratap, nggak teriak namanya itu. Bu, nah, itu baru. Iya, iya, nggak termasuk itu. Ya mungkin kangen kan dengan ibunya, gitu kan, kangen dengan istrinya, sehingga nangis. Kemudian tersebutlah nama suaminya, nama istrinya, demikian, nggak apa-apa. Dia bukan teriak itu. Ya. Halo. Halo. Ya. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dengan Bapak Slamet dari Rokan Hulu Riau, Pak. Ya, silakan Bapak Slamet. Ah, ini langsung tanya apa tunggu dulu? Langsung silakan Pak. Ah, ya ini saya mau tanya ini Pak. Saya mau tanya tentang memakai minyak wangi yang ada kadar alkoholnya. Ya. Kita bawa ke sholat Jumat. Itu apa hukumnya Pak ya? Oke. Itu aja Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan bagi Pak Slamet. Ikhwah, pertanyaannya hukum memakai minyak wangi yang ada alkoholnya dan dibawa ke sholat, dibawa sholat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebelum kita simpulkan apakah boleh dan tidaknya, pertama kita perhatikan dulu yang namanya alkohol. Kan minyak wanginya ini jadi bermasalah gara-gara campuran alkohol. Baik. Apakah alkohol itu najis apa tidak? Itu dia. Ya, apakah alkohol itu najis apa tidak? Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang mengatakan alkohol itu najis, mereka menyatakan alkohol itu adalah khamr dan khamr adalah najis. Ya, itu dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan." Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib dan berhala, rijsun, najis, termasuk amalan setan. Jadi karena dari ini satu pendapat ya, karena pendapat ini mengatakan khamr itu najis, udah, kemudian mereka menghiaskan khamr itu dengan alkohol. Karena banyak minuman-minuman itu memabukkan dikarenakan ada kadar alkoholnya. Jadi mereka simpulkanlah bahwasanya alkohol itu ummul khamr, ibunya khamr. Karena kalau khamr itu kan ikhwah, al khamru kullu muskirin qaliluhu wa kathiru haram. Setiap yang memabukkan sedikitnya haram, banyaknya apalagi. Ya. Dan khamr itu najis. Sebagaimana disimpulkan dari Al-Qur'an tadi, rijsun min amal syaitan, najis termasuk amalan syaitan. Jadi karena khamr itu najis, sementara alkohol itu ummul khamr, ibunya khamr, berarti alkohol itu lebih najis lagi. Kalau yang najis ini masuk ke minyak wangi, berarti minyak wanginya jadi najis, berarti tidak boleh pakai untuk sholat. Yang pertama. Yang kedua, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, khamr itu bukan najis. Mengapa demikian? Karena ayat mengatakan rijsun, najis termasuk amalan setan. Gak ada amalan itu yang najis. Ya. Amalan itu yang ada salah benar, gitu yang ada. Tapi ada amalan najis, gak ada. Yang ada itu benda yang najis. Ya. Benda najis, misalnya ini air najis ada. Tapi kalau perbuatanmu najis ada? Ada perbuatannya najis? Hah? Enggak ada. Taib.
Khamar itu perbuatan apa benda? Benda, ikhwah. Berjudi perbuatan apa benda? Perbuatan. Undi nasib, menyembah berhala, perbuatan. Jadi dari ini semua berarti bukan khamarnya yang dikatakan bendanya yang najis. Jadi bagaimana mengartikannya? Sesungguhnya khamar, berjudi, undi nasib dan berhala, rijsun, perbuatan najis, perbuatan buruk termasuk amalan setan. Kan pas jadinya. Ya. Perbuatan buruk termasuk amalan setan. Kalau kita katakan najis termasuk amalan setan, nggak bisa. Sebab kalau judi najis apa enggak? Gimana judi dikatakan najis? Itu perbuatan. Undi nasib dikatakan najis, nggak bisa, itu perbuatan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi tepatnya bahwasanya khamar itu tidak najis, tapi minum khamar merupakan perbuatan setan. Demikian itu satu. Yang kedua, apakah khamar itu najis apa tidak? Di saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, turunkan ayat ini, ya, turunkan ayat ini, semua sahabat mengeluarkan khamar dia, karena khamar itu ikhwah, itu sudah seperti air putih kalau kita, ya. Maka seluruh khamar mereka itu dibuang ke jalan, sehingga jalan Madinah itu menjadi aliran khamar, karena masing-masing rumah punya khamar. Baik. Kalau dikatakan khamar itu najis, boleh buang najis ke tengah jalan? Nggak boleh buang najis ke tengah jalan. Demikian ikhwah, ya. Itu juga menunjukkan bahwasanya khamar itu tidak najis. Tapi kalau khamar tidak najis, alkohol nggak najis. Berarti alkohol yang masuk ke minyak wangi nggak najis. Demikian. Itu kalau alkohol dikatakan khamar. Dan alkohol tidak bisa dikatakan khamar. Khamar ya khamar, alkohol ya alkohol. Khamar itu minuman yang memabukkan, dan tidak ada orang yang mengatakan alkohol itu minuman yang memabukkan, karena alkohol itu bukan minuman, walaupun bisa diminum. Demikian ya, apakah bensin minuman? Enggak. Bisa diminum? Bisa. Demikian. Tuh air paret yang hitam tuh minuman? Enggak, bukan minuman itu, tapi kan bisa diminum. Ya setiap apa yang cair itu bisa diminum. Air raksa, minuman? Enggak, bisa diminum. Coba kalian lah. Ya bisa diminum, tapi dia bukan minuman. Spiritus misalnya, itu kan alkohol. Untuk pembersih luka yang 99% kadarnya alkohol. Itu bukan minuman, dan tidak ada orang yang minum. Baygon misalnya. Ya. Bisa nggak diminum? Bisa diminum, tapi itu bukan minuman. Beda dengan khamar. Khamar itu memang minuman yang untuk memabukkan. Makanya ikhwah, kalau Syekh Bazmul, ya, Sulaiman Bazmul kalau saya tidak silap, beliau mengatakan khamar itu lebih tepat dikategorikan dengan diklasifikasikan dengan racun. Khamar itu lebih tepat diklasifikasikan dengan racun. Ya. Boleh kita makan racun? Kalau antum makan racun, yang mati induknya haram. Tapi antum makan racun, yang mati cacingnya antum, boleh. Racun itu kan apa artinya? Antibiotik bahasa kerennya. Ya. Racun itu artinya antibiotik bahasa kerennya. Demikian ikhwah. Ya, jadi nggak ada masalah. Kalau kita batuk itu kan ada antibiotik, emoksilin. Antibiotik. Ketika antum makan, yang mati virusnya, bukan antumnya. Demikian, bukan orangnya. Nah, demikian ikhwah. Jadi khamar juga begitu. Ya, khamar juga seperti alkohol juga seperti itu. Jadi alkohol itu bukan khamar. Kalau kita kategorikan khamar, maka sebagaimana yang sabda Rasulullah, kullu muskirin qaliluhu wa katsiruhu haram. Yang memabukkan sedikitnya haram, banyaknya apalagi. Berarti kita tidak boleh
meminum dan memakan setiap ada makanan yang mengandung kadar alkohol. Berarti nggak boleh antum makan tape. Tape itu ada alkohol. Tempoyak, durian, asam durian, Allahu Akbar tuh kalau pakai cabai yang baru direbus tuh. Demikian, tempoyak, asam durian itu ada alkoholnya. Apalagi yogurt ada nggak alkoholnya? Ada. Pokoknya setiap ada fermentasi itu pasti ada alkohol. Ada demikian. Berarti haramlah semua ini. Tapi haram, yogurt haram. Apalagi yang haram-haram? Tempe. Demikian ikhwah. Intinya ikhwah, ya, umumnya yang ada proses fermentasi itu ada alkoholnya. Sedikit pun kalau dikatakan dia khamar, sedikit aja presentasinya dia akan diharamkan. Demikian. Itu menunjukkan bahwasanya ternyata alkohol itu bukan khamar. Sudahlah khamarnya nggak najis, alkohol pun bukan khamar. Jadi jangankan alkohol di minyak wangi, dia mandi alkohol pun boleh bawa sholat. Sebelum sholat dia taruh alkohol semuanya, begitu kan, supaya hilang semua kuman-kuman. Atau dikumpulkan alkohol seember, berendam dia. Demikian, ya nggak masalah. Demikian, karena kan alkohol itu bukan khamar dan khamar itu nggak najis dan alkohol juga bukan khamar. Allahu a'lam bissawab. Bolehkah, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah mengulang-ulang doa masuk pasar ketika dalam pasar? Ikhwah, Allahu a'lam bissawab, sunnahnya itu ketika mau masuk pasar, bukan setiap kali langkah dia baca itu. Ya, sunnahnya cuma sekali. Seperti misalnya kita mau makan, kapan kita baca bismillah? Ya, setiap mau makan. Apakah setiap sulang bismillah, 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 gitu? Ya nggak ada sunnahnya. Ya, yang terbaik itu adalah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadarnya juga kadar yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kalau kita katakan kita pakai perasaan, itu kan bagus Ustaz. Setiap bismillah, bismillah, bismillah. Jadi 30 kali dia nyulang, 30 kali bismillah. Demikian. Ya kan termasuk penyebutan nama Allah, apalah salahnya? Memang sih nggak salah, tapi Rasulullah tak melakukannya. Ya, Rasulullah tidak melakukannya dan itu bisa dikhawatirkan jatuh pada bid'ah jika tidak ada dasarnya. Karena yang ada dasarnya adalah sebelum makan. Nah, demikian ikhwah. Sebelum makan. Nanti ada lagi makan, bismillah. Setelah habis ditelan, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Begitu. Ya, jadi akhirnya dia berlebihan dengan kadar yang telah ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk doa masuk pasar. Doa masuk pasar itu riwayat yang mencantumkan hanya sekali, bukan setiap langkah dia mengucapkan doa itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu biyadikal khair dan seterusnya. Itu doa masuk pasar. Ya, sunnahnya itu hanya mau masuk pasar. Itu bukan bukan diulang-ulang lagi ucapannya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Apa hukum menggugurkan anak yang sudah berusia 2 pekan dalam kandungan dengan alasan jarak yang terlalu dekat dengan anak sebelumnya? Jazakumullah khair. Memang ikhwah ada pendapat berbeda di kalangan para umat dalam masalah ini. Bolehkah menggugurkan janin yang belum ditiupkan ruh? Itu dia. Karena kan janin itu ditiupkan ruh setelah 40 hari ketiga. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya anak Adam itu dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya, yaitu berupa arba'ina yauman nutfatan, 40 hari pertama berupa sperma, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama 40 hari kedua, summa yakunu mudghatan misla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging
dengan 40 hari ketiga. Kemudian disitulah setelah itu ditiupkan ruh. Ya. Berarti 120 hari sebelumnya dia belum bernyawa. Nah, sebagian ada yang berpendapat bahwasanya kalau si janin belum bernyawa maka masih dibolehkan, dan ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Kalau dia sudah ditiupkan ruh, udah sepakat nggak dibolehkan. Ya. Ini pendapat yang sangat-sangat lemah, ikhwah. Ya. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan al-azlu wa'dul khafi, azal itu merupakan membunuh anak dengan cara rahasia. Antum tahu azal kan? Tahu azal? Ketika suami istri berhubungan intim, ketika dia mau ejakulasi, dia tarik kemaluannya dan dia tumpahkan di luar dengan tujuan supaya tidak terjadi kehamilan. Sebab kalau dia tumpahkan sperma di dalam rahim, kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Dia tidak melakukan itu supaya nggak terjadi kehamilan. Dulu para sahabat melakukannya terhadap ini hamba-hamba sahaya. Ya, hamba-hamba sahaya. Kalau sekarang orang melakukan terhadap istri-istri. Itu pun kata Rasulullah wa'dul khafi, yaitu membunuh anak tapi dengan cara tersembunyi. Demikian. Namun kesimpulannya bahwasanya azal itu hukumnya boleh, ya, tak masalah. Tapi Rasulullah katakan wa'dul khafi. Itu azal saja Rasulullah mengatakan seperti itu, apalagi yang namanya sudah menjadi bayi, maka nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, maka tidak dibolehkan. Demikian. Jadi kesimpulannya, kalau sudah dia menjadi bersatulah antara spermatozoa dengan ovum dan menjadi zigot, ya, dan jadi zigot, maka apapun ceritanya sudah tidak dibolehkan digugurkan. Kalau dia masih sperma ataupun masih ovum, ya gugur begitu aja lah, ya. Karena para jomblo kan ini kan terbuang begitu aja kan, para jomblo mimpi dia terbuang begitu aja, demikian. Tapi kalau yang sudah beristri kan dimanfaatkan, itu ikhwah. Nah, jadi kalau sudah jadi zigot itu nggak boleh, ikhwah. Apalagi sudah zigot lengket di dinding rahim, nggak dibolehkan. Karena itu merupakan bibit manusia, ya, bibit manusia, dan dia itu adalah yang akan berkembang menjadi manusia. Demikian. Hanya memang hukumnya berbeda dengan yang belum ditiupkan ruh dengan yang sudah ditiupkan ruh. Namun tetap tidak dibolehkan. Pendapat yang mengatakan boleh itu pendapat yang sangat-sangat lemah. Yang membolehkan biasanya ketika sudah dideteksi bahwasanya ternyata jabang bayi ini dia cacat yang akan menyulitkan hidup dia nanti kalau dia lahir. Misalnya ternyata setelah diteliti tapi sebelum ditiupkan ruh, ya, setelah diteliti ternyata ini bayi bakal tak punya tangan dan tak punya kaki misalnya. Tentu akan kesulitan kan dia hidup. Maka dengan persyaratan yang ketat masih boleh digugurkan. Tapi dengan catatan sebelum ditiupkan ruh. Demikian, sebelum ditiupkan ruh. Hanya permasalahannya sekarang itu dokter belum bisa memastikan anak ini bakal cacat kecuali setelah bulan keberapa gitu. Entah bulan ke-5 atau bulan ke-4 gitu. Itu permasalahannya. Bulan ke-4 sudah ditiupkan ruh. Bulan ke-5 ya. Udah ditiupkan ruh, demikian. Ya, jadi begitulah ikhwah. Ini bisa antum baca dalam kitab Ensiklopedia Anak. Ya. Kitab Ensiklopedia Anak. Kalau antum bisa lihat juga kalau ada di Rosat TV ada fatwa seputar anak. Di situ di awal-awal ada kita membahas mengenai inseminasi. Kemudian ada juga masalah al-idhad, yaitu hukum menggugurkan kandungan. Itu lengkap disebutkan dan kita sudah bahas. Antum lihat, mana tahu ada
kru Rosak TV menguploadnya. Demikian ikhwah rahimanallah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.